Wakil Presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah. Selanjutnya, materi tentang pembentukan partai politik yang akan disampaikan oleh teman kita, Reva. Selanjutnya itu ada pembentukan partai politik. Partai politik yang pertama kali dibentuk di Indonesia oleh The Inders Party pada 25 Desember 1912 oleh Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Sri Dito Mohoe-Koisomo. Lahirnya The Inders Party menjadi toprak awalnya pergerakan dan kesadaran nasionalisme. Seiring berjalannya waktu, partai politik lain satu persatu juga mulai terbentuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah berapa kali mengeluarkan maklumat, salah satunya maklumat 3 November 1945. Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta di Jakarta yang berisi himbauan tentang pendirian partai politik pada 29 Agustus 1945. Pemerintah membentuk Komisi Nasional Indonesia bukan KNIP yang bertugas membantu Presiden. Materi selanjutnya adalah pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita, Sabia. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau disingkat TRI pada tanggal 23 Januari 1946. Terbentuknya Tentara Nasional adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui senjata. Selanjutnya ada materi tentang pembentukan Komite Pan Aksi dan Badan Usaha yang akan disampaikan oleh teman kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembentukan Komite Pan Aksi dan Badan Usaha. Dan itu dibentuk oleh 2 orang, yaitu Adam Malik dan Sukarni Kartowijoyo. Komite Pan Aksi dibentuk pada tanggal 2 September tahun 1945. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Pan Aksi yang dimaksud sebagai gerakan yang bertugas dalam pelurusan senjata terhadap Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki oleh Jepang. Setelah satu gerakan yang terkenal dari Komite Pan Aksi, yaitu mengeluarkan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Salah satunya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan muncullah Komite Pan Aksi yang disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan seperti Bara,
Yang kedua, Muhammad Hatta, memberi ide semua tokoh perjuangan menandatangani naskah proklamasi. Pria yang lahir di Sumatera Barat 12 Agustus 1902, ini ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan naskah proklamasi. Dia pun diangkat menjadi wakil presiden pendamping Soekarno sebagai presidennya. Ketiga, ada Ahmad Suwebarjo, menyumbang kalimat pada paragraf utama naskah proklamasi. Dia yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1890 ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Suwebarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Bahkan pria bernama lengkap Raden Ahmad Suwebarjo ini yang bertemu Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Yang keempat, Laksamana Tadashi, pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai wakil komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Serta ia juga terlibat pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Terus yang kelima ada Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai penerbit naskah. Sebelumnya naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui diserahkan kepada Sayuti Melik. Yang keenam ada Suekami Kartodirjo. Sukani lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya ia dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Nobel, Senderbu, dan kantor pusat Steinendas. Bahkan ternyata ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yaitu sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Yang ketujuh ada Fatmawati, istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati diketahui yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, ia adalah seorang wartawan sekaligus salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda sebagai seorang wartawan. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan materi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi ini akan kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang menyenangkan. Kami dari kelompok 4 Sejarah Indonesia mengundurkan diri. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya.